tidak melakukan pendaftaran di loket pertama di kerjaan oleh kepolisian. Setelah didaftarkan, berkas diberikan kepada pendapatan daerah. Setelah diberikan perincian penetapan, wajib pajak diarahkan untuk membayar di bank IPT. Bayarnya pakai cash atau pakai Tunai dan non tunai. Itu tunainya tidak ada lagi. Siap. Setelah melakukan pembayaran di sini, nanti petugas yang akan mengambil perincian pembayarannya untuk serahkan di loket 3 untuk melakukan cetak seperti SKPD. Di sini lah untuk penyerahan buktinya di sini, di loket penyerahan bukti. Sama tuh, mungkin ini bisa dikirimin langsung di rumah lebih baik lagi. Siap. Siap. Kalau langsung bisa dibayar di. Jadi kan ini kan orang harus datang kan. Siap. Harus sekarang juga aplikasi kita yang langsung dari rumah dia bisa buka, sudah tahu memang dia punya jumlah pesanan pajak. Tapi begitu dia masuk dari rumah langsung dibayar dari rumah ya. Dari rumah Bisa ya. sudah pakai. Itu disosialisasikan supaya bisa jalan. Sudah di beberapa kabupaten di kota sudah. Jadi datang, bahkan kita setelah kita ke SKPD, kita petugas yang antar kembali lagi ke mereka. Itu baik lah, send aja langsung itu dia buktikan bahwa itu dia tinggal print aja sendiri, langsung di punya aplikasi punya itu, jadi bisa langsung dibuat sendiri. Kalau yang lalu itu dari Samsung itu mesin cetak ini sendiri, oleh Mabes Polri dia punya kembali. Iya. Itu artinya kita sudah siap untuk tabung sampai lain. Coba diundang orang. Ya. Terima kasih ya. Baik, selamat pagi untuk kita sekalian. Shalom. Kami hormati Bapak Gubernur dan beserta rombongan. Kami UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Belu menyampaikan program kerja pendataan dan penagihan pelayanan pajak kendaraan bermotor secara door to door, di mana kami mendatangi setiap wajib pajak yang melakukan tunggakan pelayanan di tempat. Dari target yang kami terima adalah 44 M 675 juta 275.000 dengan potensi kendaraan 39.877, realisasi sampai saat ini 13 miliar 985 juta 557.227 rupiah dengan presentasi 31%. Jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor 17.827 objek dengan nominal 10 miliar. Kendala yang kami hadapi, Bapak Gubernur, di mana kami kesulitan untuk menjangkau objek pajak yang ada di wilayah-wilayah kecamatan terluar. Untuk itu kami melakukan semacam satgas, Bapak, sehingga bisa menjangkau tunggakan-tunggakan yang ada di kecamatan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami memohon arahan Bapak Gubernur. Sekian dan terima kasih. Yang berada di sekitar kawasan perbatasan terdiri dari pengelolaan terminal TPB dari Hauneni, Soe, Kota Tefnano, dan terminal Loloa,
dan 1 pelabuhan penyeberangan Teluk Gurita untuk menghubungkan Pulau Timur bagian tengah dengan beberapa pulau di sebelah luar. Dalam pelaksanaan tugas kami juga mengelola ada 27 trayek angkutan AKDP untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan, pusat kota dan daerah-daerah strategis pariwisata dan daerah strategis pertanian. Dalam pelayanan kami ada ditetapkan target tahun ini Bapak, yakni 2.190 miliar. Langkah-langkah yang kami lakukan selama ini yakni mengoptimalkan penggunaan personil kami yang tersebar di sejumlah kabupaten ini untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan awak angkutan serta mendekatkan pelayanan registrasi kendaraan dalam arti perizinan sehingga tidak perlu sampai di kantor atau gua, tetapi berpendek dengan mengoptimalkan media sosial dan juga optimalisasi pencatatan manifest angkutan dan penumpang di setiap terminal dengan menggunakan Google Form. Terus untuk membenahi pelayanan publik di provinsi ini terus menerus, dan saya lihat memang pemahaman dan kerja kolaborasi ini belum bisa dapat dipahami dengan baik, sehingga dari UPT yang ada pun belum bisa kerjasama untuk kolaborasi. Jadi saya pikir setelah ini para kadis, kepala badan dengan Pak Bupati, Pak Wakil ini melakukan kolaborasi yang kuat agar tupoksi yang ada itu tidak hanya kita kerja sendiri-sendiri, tetapi kita bisa, kalau bisa tadi bisa dipresentasikan dengan kesempatan yang ada, kolaborasi yang terjadi dengan siapa saja, itu kan sangat baik. Yang kedua, kita menuju kepada sebuah era di mana tidak membutuhkan lagi pekerjaan manusia terlalu banyak untuk pelayanan publik. Saya telah mengajak teman-teman, kebetulan waktu itu Kepala Badan Pendapatan juga ikut, untuk melihat bagaimana sebuah demo terhadap penggunaan teknologi informasi untuk bisa kita dapat lebih mudah untuk memantau seluruh pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, dan itu harganya tidak mahal, bahkan bisa kita kerjasamakan, bisa gratis. Nanti kita bisa kerjasama untuk hal-hal mana dia mendapatkan keuntungan untuk database. Nah ini saya harapkan habis ini Pak Gaban, jangan Bapak di sana terus lihat aja dia kumpul anak-anak datang, begitu balik itu kumpul langsung siapkan langsung balik lagi, ya bisa kerjasama dengan Pak Bupati, bisa kerjasamakan dengan yang lain-lain, jadi kita bisa jalannya cepat. Nah, kolaborasi seperti ini, zaman kita ini tidak lagi berpikir tentang bagaimana berapa banyak manusia kerja, tapi kita perlu bagaimana efektivitas kerja itu kita bisa, efektivitas dan produktivitas kita. Nah, karena itu saya harapkan ini dunia lagi disiapkan itu, kita tidak tahu saja. Saya pikir ini habis ini kepala badannya. Kedua, sebenarnya untuk UPT perhubungan itu, kamu punya terminal-terminal, cuma terminalnya tidak menarik. Itu loh, kamu bisa kerjasama dengan pihak lain. Orang mau pergi di situ makan saja tidak menarik, restorannya tidak baik, tidak cukup. Kalau restorannya tempat itu menarik, itu pasti tempat untuk orang bisa rendezvous. Di situ ada tempat pijat yang baik, bukan pijat plus-plus, pijat benar lah, pijat kaki, pijat capek. Orang lagi datang mampir di situ, duduk sebentar. Nah, ini harus disiapkan. Jadi fasilitas pemerintah itu sebenarnya sangat strategis, tapi karena bapak-bapak dan ibu itu tidak punya pengalaman untuk membangun sebuah unit usaha, maka dilihat sebagai beban. Tunggu nanti ada anggaran pemerintah dulu, sudah untuk itu baru kita kerja. Padahal dengan kita memiliki sebuah objek,
itu sudah modal besar buat kita untuk kita kerja. Kita bisa kerja sama dengan pihak-pihak lain. Kita bisa bicara dengan Pak Bupati kalau pergi di Surabaya, tolong omong dengan orang Surabaya, daripada dia jualan di sana, kita punya tempat yang baik di sini. Langsung kita bisa segala macam bisa kerja sama. Banyak orang lagi berpikir kerja, dia tidak punya objek yang strategis. Kita punya objek strategis, tapi kita tidak manfaatkan. Banyak sekali saya lihat tuh, kita punya terminal-terminal itu. Orang lewat duduk, ada yang bengong-bengong, tidak, karena kita tidak siapkan. Begini, pengalaman saya dulu, saya datang ke Rotendao. Saya melihat sebuah daerah yang sangat indah. Saya bicara dengan teman-teman surfer dari dunia luar. Saya bilang, ini kalau kita bangun hotel yang mewah di sini, mereka jawab saya, surfer tidak pernah tinggal di resort mewah. Oke. Saya bilang begini, iya, karena mereka tidak pernah disiapkan untuk pilihan yang baik. Karena itu mereka sudah terbiasa di tempat-tempat susah. Karena kita pikir mereka punya layak tinggal di situ. Bila kita siapkan tempat yang baik, yang layak, yang sedikit bermartabat, bahkan lebih fancy, orang akan pilih yang baik. Itu udah hukumnya begitu. Ya, saya berbeda dengan teman-teman dari Amerika. Akhirnya saya jalan sendiri. Saya membuat sesuatu yang sangat bagus, indah, tempat tidur yang layak, villa yang lihat yang mewah. Begitu surfernya datang, dia pindah ke situ. Dia tidak mau orang dia datang dari tempat hebat, dia dapat dari tempat yang indah, enak, tidurnya enak, ngapain dia pilih tempat itu? Itu sudah logik saja. Manusia itu selalu pilih yang baik. Nah, karena itu saya harapkan kalian mulai belajar. Saya tahu bahwa waktu saya tidak cukup untuk mendidik kalian selama 5 tahun ini. Tapi kalian mulai belajar untuk bagaimana keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama untuk membuat hal-hal yang mendatangkan productivity. Itu harus dilakukan. Kalau kita biasa saja dengan pelayanan publik zaman dulu sudah begitu terus, kita tidak akan menjadi hebat. Maka saya mendorong kalian berulang-ulang kolaborasi dan belajar untuk melihat seluruh kemungkinan yang ada untuk kita bisa kerjasama. Karena tidak bisa kerja sendiri. Kamu kalau kerja sendiri ke perikanan contohnya, kamu mesti datang ke bupati menjelaskan dia tentang bagaimana permen yang baru tentang penangkapan terbatas. Kamu sudah tahu belum UPT perikanan? Sudah tahu belum juga kan? Nah, harus belajar. Itu permen terbaru. Itu bahkan NTT mulai kawasan Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, tambah Rotendao, kita sekitar 200 triliun kita dapat di sini. Yang nantinya kita diberikan pelelangan untuk kita ambil. Jadi begitu banyak kesempatan, tapi karena kita tidak tahu. Ini juga nanti kita bicara. Jadi setiap produk perundang-undangan yang didesain di pemerintah pusat, kalian harus cepat untuk mengerti. Begitu mengerti, langsung melakukan kolaborasi, menyiapkan langkah-langkah. Sampaikan ke bupati, Pak Bupati, kita nanti kalau sampai sana, Pak Bupati orang nggak? Kalau Bapak Bupati mau pergi, tolong bilang saya. Kalau Bapak tidak berat untuk hotel, bilang Bupati lah, saya agak kurang-kurang sedikit ya, Bupati tanggung jawab sebuah hotel saja. Nah, umpama kayak begitulah. Ini karena kita tidak rileks dalam berdiskusi untuk membangun sebuah komunikasi. Kita punya banyak. Beliau juga mau kan orang bisa datang tempatkan di sini. Contohnya kemarin dari kementerian minta kita untuk membuat lahan di Kota Kupang untuk melandingkan seluruh program penangkapan ikan terbatas kita. Betul kan? Nah, nanti masuk di situ. Itu dari sana juga mendorong ini, daripada nanti dalam perjalanan tidak mungkin semua ikan landing di Kupang. Harus landing di Belu, landing di Alor, landing di Lembata. Nah, itu harus dipikirkan dari sekarang. Ke hutan. Begitu kamu dapat bebaskan sekian, kamu kerjasama dengan perkebunan, benihnya di sini, pendampingan di sini, kamu kerjasama seperti ini. Langsung kamu kerjasama dengan lembaga. Kan Pak Kadis, kamu udah kenal berapa banyak orang hari ini cari madu. Berapa madu pun orang beli. Cuman saya bingung kalian bisa fermentasi. Madu tuh emang bisa fermentasi ya? Menurut saya madu susah loh, bakteri makan loh. Hah? Iya enggak, saya hanya tanya. Saya baca fermentasi, makanya saya baca tadi. Saya baca ulang-ulang. Hebat sekali kalian orang Belu bisa fermentasi madu. Tapi di kepala saya itu saya belajar. Mungkin ilmu saya belum sampai.
Tapi saya belajar madu itu tidak bisa dimakan oleh bakteri. Kan fermentasi itu kan pakai bakteri kan. Nah, bakterinya menurut saya belum, dalam hidup saya belajar ini belum dapat bakteri makan madu. Karena itu madu tidak pernah bau. Lepasin di luar pun dia tidak akan bau-bau. Itu artinya ada bakteri. Nah, itu loh maksud saya. Jadi ya kalian orang Belu hebat juga. Atau lu fermentasi bawang putihnya baru masuk ini madu mungkin. Nah, mana kita tahu. Nah, itu jangan lu bilang fermentasi. Itu orang bingung. Kenapa madu bisa difermentasi? Maka itu madu itu susah untuk bikin minuman alkohol karena dia tidak bisa difermentasi. Nah, karena itu saya ingin untuk Bapak Ibu semua ya gini. Saya ingin setelah saya nanti berhenti beberapa saat lagi, ini tidak kehilangan spirit di dalam diri kalian. You jangan terima sebuah tanggung jawab, kamu pegang sendiri. Tanggung jawab kamu itu, kamu harus lihat saya bisa kerjasama dengan siapa. Ini perlu. Karena itu memang tidak gampang orang masuk surga. Saya berulang-ulang kali katakan, tapi kalian tidak percaya. Yang dilihat, lu lihat mata kepala saya, lu tidak bisa bikin hebat. Apalagi lu tidak pernah lihat. Surga, siapa lihat surga di sini? Coba saya mau lihat. Ada yang lihat surga kan? Ada yang sudah pergi surga? Tidak ada toh? Nah, kalian tidak pernah lihat. Yang sudah lihat mata kepalanya, lu tidak sanggup bikin hebat. Apalagi yang sudah tidak pernah lu lihat sana, ya tidak mampu lah. Jadi artinya lu pergi tempat yang lu tidak lihat itu dengan cara bikin hebat di tempat yang lu lihat. Itu sederhana teorinya. Karena itu saya harapkan kita membangun diri kita. Setiap hari bangun tidur itu tanya, hari ini berapa orang yang saya akan kolaborasi? Itu dulu. Hari ini berapa? Dengan kolaborasi ini produktivitas berapa? Kalau nggak, kita akan mengeluh terus. Menarik. Jadi kalau begitu saya bawa kalian di informasi itu, artinya saya harapkan saya dapat informasi itu, saya tidak pelit loh, tidak menutup. Saya ajak saya punya sahabat, saya punya bawahan. Mari lihat, ada ini teknologi bagus, ini mereka bisa kerjasama, bahkan tidak perlu keluar uang, kita bisa bagi. Nah, harusnya Bapak begitu habis, Bapak kumpul lagi Bapak anak buah. Jelaskan lagi pada mereka. Habis Bapak jelaskan, Bapak kumpul lagi anak buah di bawah, Bapak jelaskan lagi. Ke depan walaupun kita 7 orang, nanti kita bisa kontrol semua 7 orang. Dengan 7 orang kita bisa kontrol satu Belu. Kita bisa cek bupati ada di mana. Betul tuh? Nah, bupati ada lari di mana lubang itu. Nah, wakil ada bikin apa itu. Kita tiap hari kita tahu. Sesuatu yang sebenarnya bisa kita manfaatkan dengan mudah, karena mereka perlu data. Kita dapat teknologi, mereka dapat data. Apa tahu data itu paling mahal di dunia. Tinggal kita rapikan data ini, tidak boleh gampang keluar. Yang keluar kita hukum. Ada denda dan segala macam, ada hukuman.